Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Socha Inia, NPM E1J0240008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil project based method morfologi saya dengan tanaman sawi pakcoy dengan spesies yaitu Brassica sinensis dan familianya yaitu Brassica ceae. Dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Insinyur Uswatu Nurjanah MP. Saya berasal dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu tahun 2025. Yang pertama kita masuk ke morfologi akar. Yang A, yaitu sifat akar, merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dan menyebar ke arah tumbuh pusat bumi. Yang B, yaitu bagian-bagian dan fungsi akar. Yang pertama, ada tudung akar yang berfungsi untuk melindungi ujung akar. Yang kedua, yaitu ujung akar, melindungi dari kerusakan mekanis. Yang ketiga, yaitu cabang akar untuk menyerap atau memperluas penyerapan mineral dan zat hara. Yang ketiga yaitu cabang akar, yang keempat itu cabang akar, memperluas mineral dan zat hara lagi. Yang kelima yaitu cabang akar untuk mengangkut mineral dan zat hara ke tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu pangkal akar untuk menghubungkan akar dengan batang tumbuhan. Kita masuk yang ke C, yaitu sistem bentuk dan perakarannya. Pada akar pakcoy, yaitu termasuk pada akar tunggang dan memiliki bentuk bercabang-cabang. Yang dimana alasannya karena memiliki akar utama dan menyebar ke segala arah, tetapi pada akar pakcoy tersebut hanya memiliki sedikit cabangnya. Yang ke D, yaitu sifat dan tugas khusus akar. Tanaman pakcoy ini memiliki akar tanpa berbuku-buku dan tidak berwarna hijau, serta berfungsi untuk menopang tanaman dan menyerap mineral zat hara. Selanjutnya kita masuk kepada morfologi batang. Yang A yaitu sifat batang. Tumbuhan pada batang pakcoy tidak memiliki batang atau tidak memiliki cabang karena pada tumbuhan pakcoy termasuk batang semu atau yang nama lainnya yaitu roset akar. Alasannya yaitu karena pada batang pakcoy memiliki batang yang sangat pendek dan berluas-luas, seakan-akan daunnya keluar dari atas bagian atas akarnya dan tersusun rapat satu sama lain. Yang kedua yaitu fungsi batang, yang dimana pada batang pakcoy memiliki fungsi untuk sebagai penyimpanan cadangan makanan, pengangkutan mineral air, dan zat-zat dari akar maupun ke daun dari seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu melekatnya bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti daun, akar, bunga, dan lain-lain. Lanjutnya yaitu serta membantu proses pernapasan, menopang agar tetap tegak, dan membantu meningkatkan efisiensi penyerbukan dan pemancaran biji. Yang selanjutnya yaitu kita masuk pada percabangan batang. Pada tanaman pakcoy tidak memiliki percabangan batang atau tidak memiliki cabang, yang dimana pakcoy ini termasuk pada roset akar dan sudah dijelaskan pada slide selanjutnya, pada slide sebelumnya. Nah, jadi pada pakcoy ini mengapa dia tidak memiliki percabangan batang? Karena pada pakcoy yaitu memiliki pertumbuhan tegak lurus ke atas dan memiliki batang yang sangat pendek, jadi hampir tidak terlihat sama sekali jika dia mempunyai batang. Jadi pada batang pakcoy ini pada tumbuhan pakcoy ini termasuk pada batang semu atau batang yang tidak terlihat. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada morfologi daun. Yang A yaitu sifat daun. Tumbuhan pakcoy ini termasuk tumbuhan tidak bertangkai atau tidak lengkap karena tidak memiliki vagina atau ubi. Serta daun warna pada tumbuhan pakcoy ini yaitu hijau tua mengkilap dengan permukaan yang licin. Yang B yaitu fungsi daun, yang berfungsi sebagai pengambilan zat-zat makanan, penguapan air, berfotosintesis, tempat terjadinya gutasi, serta penopang struktur dan penyimpanan nutrisi. Yang C yaitu bentuk dan bagian daun. Pada tanaman pakcoy ini memiliki bentuk yaitu sedikit oval dan sedikit lonjong, yang dimana perbandingannya yaitu panjang dan lebarnya 1,5 sampai 2 banding 1 dan panjang 20 sampai 30 cm, lebarnya yaitu 10 sampai 15 cm. Pada bagian-bagian daun itu terdapat tangkai daun, pangkal daun yang berbentuk runcing atau menggelembung, serta tulang daun yang berbentuk tulang menyirip, dan tepi daun yang bertepi rata, serta daging daun yang berbentuk tipis lunak. Karena pada daging daun itu kan bisa kita raba bahwa dia memiliki bentuk yang tipis. Slide selanjutnya yaitu morfologi bunga. Yang A yaitu sifat bunga. Bunga pakcoy termasuk ke dalam bunga lengkap atau bunga ini juga termasuk bunga sempurna. Gimana? Bunga lengkap itu sudah termasuk bunga sempurna. Tergolong ke dalam bunga majemuk, berbatas dengan susunannya yaitu bunga majemuk tandan, memiliki bunga dengan bentuk hipogonis, dan yang terakhir yaitu termasuk ke dalam tumbuhan yang berumah satu. Yang B yaitu fungsi pada bunga. Yang pertama untuk memproduksi tanaman, kedua menarik perhatian penyerbukan, yang ketiga beradaptasi dan penyebaran, dan yang kelima yaitu adanya manfaat di bidang ekonomi dan keestetikannya.
Selanjutnya yaitu pada C, bagian-bagian bunga, terdapat kelopak, benang sari, kepala putih, mahkota, bakal buah, dasar bunga, tangkai putih, dan tangkai bunga. Selanjutnya yaitu D, bentuk bagian bunga. Simetri pada bunga pakcoy yaitu setangkup, atau menurut bidang bilateral simetris atau disimetris. Bentuk dari kelopak bunga adalah lepas atau bebas, bentuk dari mahkota bunga adalah bintang. Selanjutnya yaitu E, penyerbukan dan pembuahannya. Penyerbukan yang terjadi pada bunga pakcoy yaitu ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan silang. Serta yang terakhir yaitu ada penyerbukan bastar, karena penyerbukan ini dibantu dengan binatang atau serangga. Mengapa terjadinya proses pembuahan? Yaitu karena adanya serbuk sari yang jatuh di kepala butik, lalu ada sel vegetatif yang membentuk buluh serbuk sari, lalu ada sel generatif, membelah diri menjadi sel dinding dan sel spermatogen, dan ada sel spermatogen yang membelah diri menjadi 2 sel, yaitu spermatozoid. Nah, di sel spermatozoid ini bergerak menuju ke sel telur atau melalui pembuluh serbuk sari, lalu membuahi ovum, membentuk zigot, dan zigot ini berkembang menjadi embrio. Pada slide berikutnya yaitu masuk kepada morfologi buah. Yang A, yaitu buah pakcoy, termasuk ke dalam buah sekat tunggal kering, yang dimana alasannya yaitu pada memiliki bagian luar yang keras dan pecah apabila dimasak, serta putih akan berkembang menjadi buah. Yang B, yaitu bagian bunga, yang ikut tumbuh bersama bunga pakcoy, yaitu tangkai bunga dan dasar bunga. Alasannya, karena memiliki struktur anatomi yang memungkinkan berkembang untuk menjadi buah lagi. Yang selanjutnya yaitu C, pada pakcoy, termasuk dalam kategori buah tunggal, karena dari satu bunga hanya memiliki satu bakal buah dan satu bunga saja, jadi dia tidak memiliki cabang-cabangan seperti pada tanaman lainnya. Yang D yaitu pada tanaman pakcoy termasuk dalam jenis buah polong semu atau silikua dengan bentuk panjang dan berongga, karena mempunyai satu ruangan dengan dua tembuni, yaitu pada perlekatan daun buahnya dan membentuk sekat semu. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya yaitu morfologi biji. Yang A, pakcoy memiliki tumbuhan biji tertutup karena alasannya yaitu pada ovarium dan pada bagian yang mengikuti kulit biji adalah tali pusar dan ilang biji dan tulang biji. Selanjutnya itu pada bagian-bagian biji terdapat testa, plumula atau biji utama. Nah, pada testa ini memiliki 3 lapisan yaitu exokard atau kulit luar, mesokard atau lapisan tengah, dan replam. Replam ini pada bagian tengah kulit biji. Selanjutnya pada plumula yaitu terdapat bakal tunas yang berkembang menjadi batang. Jadi pada plumula ini nanti terdapat bakal tunas yang berkembang menjadi batang atau membentuk batang baru. Dan yang terakhir itu biji utama. Biji utama ini sebagai alat utamanya untuk melakukan pertumbuhan berikutnya. Bisa jadi biji ini ditanam lagi sehingga menumbuhkan tanaman baru. Nah, selanjutnya yaitu pada C, tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan pada tanaman pakcoy ini termasuk ke dalam ipegeal, yang dimana biji kecambah kotiledonnya itu akan ikut naik ke atas permukaan tanah. Jadi dia tumbuhnya itu ke atas, bukan ke bawah. Kita masuk kepada morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Pada tanaman pakcoy ini tidak memiliki atau tidak mempunyai organa metamorfa ataupun organa aksesoria, karena alasannya yaitu pada pakcoy ini tidak mengalami perubahan bentuk atau fungsi organ awal dari dia mulai ditanam hingga sampai dia membuahkan hasil, itu tidak mengalami perubahan. Yang terakhir yaitu manfaat dan kegunaan pada akar pakcoy. Manfaat dan kegunaannya ada beberapa bagian, yaitu pada manfaat kegunaan akar, batang atau tangkai, daun, bunga, biji, atau buah. Yang pertama yaitu akar. Akar berfungsi untuk meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi erosi, dengan kegunaannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas agar menghasilkan lebih banyak daun dan bunga. Yang selanjutnya yaitu batang atau tangkai, karena tidak memiliki batang jadi kita pakai tangkai, yaitu untuk menyokong struktur tanaman agar tetap tegak, dan dengan fungsi yaitu untuk mendukung pertumbuhan daun, mengangkut air dan nutrisi ke daun. Selanjutnya yaitu pada bunga, yaitu sebagai bahan reproduksi, tempat pembuahan dan penghasilan biji. Nah, pada kegunaan bunga ini dapat dijadikan sebagai tanaman hias karena memiliki nilai estetika yang tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu biji atau buah, sebagai bahan makanan karena dapat dimakan. Karena bentuk biji atau buahnya itu seperti buah polong. Nah, untuk kegunaannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas tanaman karena menghasilkan biji yang digunakan untuk memperbanyak tanaman atau dapat menghasilkan benih-benih agar bisa ditumbuh lagi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.